Nah, yang produk unggulan ini lebih memiliki apa? Lebih memiliki kualitas yang lebih baik karena kapasitasnya lebih tinggi. Nah, yang lebih celaka lagi, sudah ditakdirkan diciptakan sebagai manusia, itu yang memiliki kualitas lebih bagus, gitu, memiliki kedudukan lebih mulia di dalam kehidupan di dunia ini, kena ujian sedikit malah jaluk tolong sama yang jelas kedudukannya itu lebih rendah, dan itu dia punya kebanyakan mereka itu adalah mengajak manusia ini untuk terkonsumsi. Dengan rasio saja kita sudah bisa berpikir. Maka dengan seperti ini, gitu, tambah nggak pengetahuan? Tambah nggak ingatan kita? Tambah nggak pelajaran kita? Kalau menganggap ini seperti ini tidak ada manfaatnya, ya untuk apa mau tahan mata? Mendingan kita tidur. Tidur lebih mulia daripada main yang tidak ada artinya. Yang begini ini namanya jamaah. Yang di kafe juga namanya jamaah. Yang di bar juga namanya jamaah. Yang di penjara juga namanya jamaah. Yang di masjid juga namanya jamaah. Yang di gereja juga namanya jamaah. Silakan aja. Kalau yang di gereja dapatnya apa, yang di masjid dapatnya apa, yang di bar dapatnya apa, yang di kafe dapatnya apa, yang di penjara dapatnya apa, yang di aula dapatnya apa, kita sudah tahu. Jadi di dalam menyikapi hidup itu sesungguhnya tidak sulit. Tergantung saya mau atau tidak. Saya mau berusaha atau tidak. Kalau kita tidak mau berusaha, bagaimana Tuhan itu mau memberi? Rezeki kita, jalan kita, kelas kita ini masih rukun samawi. Artinya orang baik juga dikasih, orang tidak baik pun dikasih. Nah, ada yang beda, gitu. Nanti kalau sudah naik tingkatan, ini rezekinya sudah berbeda lagi, dikasihnya dengan cara yang lain lagi, dengan cara yang lain lagi, dengan cara yang lain lagi. Satu contoh, gitu. Seumpama macam saya kemarin, gitu. Ini betul-betul apa ya? Suatu nikmat yang saya syukuri, gitu. Sampai saya niat beli ayam itu 2 ekor itu 500.000, gitu. Itu karena apa? Ada orang datang, dia bilang, Pak, saya punya ayam, saya mau jual nggak laku, saya mau tambah untuk sewa rumah, aku di rumahku, gitu. Tapi aku bisa berbuat ini, saya ada berapa? 500, gak saya tahu. Artinya di sini, gitu. Kemarinnya itu orang ini apa? Bikin ini apa? Ini loh, motong-motong besi mau bikin panggangan ini. Panggangan ikan, panggangan ayam kampung gitu. Jadi gak lama orang itu datangnya terus itu ayam 2 ekor itu. Wis tempatnya kayak dulu. Kita berdoa bersama. Kita mengucapkan syukur nikmatnya Tuhan itu begitu banyak.
tidak konsisten. Gitu. Padahal yang kita terima setiap saat kita mau minta atau tidak kita minta, seandainya beli dengan keadaan kita sekarang ini, kita tidak akan mampu untuk membayar. Contoh, oksigen yang kita hirup dalam satu hari ini kalau kita beli itu berapa? Dalam satu hari itu berapa kita menghirup oksigen? Kalau kita beli itu berapa? Hah? Ada yang jual 200, 150, 4 jam. 4 jam. 2 kali. Iya, Kalau ini kemarin ini. kalau 1 kali 24 jam berapa? Gitu. Berarti dibagi 4, 24 dibagi 4 berapa? 6. Berarti 1.200.000. Toh? 1.200.000 itu satu hari. 4 jam. Kalau pakai terus buka besar. Nah, terus Oksigen. 1.200.000. Ini Iya, kita ada gratis ada sudah berapa 200. tahun? Tapi kita tidak pernah bersyukur itu. Pernah gak kita mensyukuri itu? Tabungnya dengan deponya semua. Nanti kita sudah 1.300.000. mengge begitu baru kita itu menyadar. Loh, jangan begitu hidup. Gitu. Oh, di sana. Di sini yang jual 150 dan oksigen. Di entrop iya. Di sini. Di Jawa juga 150. Bodoh. Di sini ada 200, yang di Jalan Baru 200. Tabungnya dipinjamin karena saudara yang 150 itu. Itu kan kemarin ngambil dari oksigen ini. terus di sini. Pakai kompresor biasa apa nggak bisa? Ada dia punya alat sendiri. Mampu. Bisa mesin. Kemudian Jadi dinyaring memang, dinyaring misalnya dipisahkan apa hidrogennya H2O nya dipisah. Kamu tidak bisa melihat sekarang yang kita hirup ini, gitu. Ini campuran apa saja. Kamu sekolah IPA, mestinya kamu tahu. Dulu dong gua jual 100.000. Nah, oksigen yang dijual itu sudah dipisahkan unsur-unsur yang lain itu. Yang murah. berarti itu ngambilnya dari air. Nah, ya dari udara yang dia nyaring. Kan udara ini tidak murni oksigen, ada kandungan airnya sedikit. Ini disaring. Nah, kalau Ada- langit ini ada karbon dioksida juga kan ini disaring. Jadi apa? oksigen murni yang Kotor ditabung. itu apa namanya? Berarti lebih Cemar. banyak ngambil dari air. Dari ukuran dari air itu ada udaranya dipisahkan. Iya, Air nggak benar. murni, nggak ada karbonnya. Ya. Nah, itu kan ada Itu yang sudah melewati berapa? air. Itu kan bisa. tidak pernah kita syukuri. Terus apa Kalau lagi? dari air kan terlalu lama. Saya Oksigen kan pernah. sedikit. Waktu Dari habis sini. operasi. Gimana sih? Waktu habis operasi ambeien itu, Lebih berat itu kan susah buang air. nyarinya. Jadi Airnya dalam banyak 2 sekali. hari 2 malam ini kita mau buang air itu Nah, ini nggak kan bisa. udaranya lebih banyak. Nah, airnya yang Satu di sini penderitaan yang luar biasa. udara oksigennya Padahal naik, selama ditahan. ini kita begitu uduk ke Ada belakang buku langsung lagi. dari cempet pencet Buku tombol apa, tet mesinnya. langsung ceros. Begitu mudahnya. Nama apa? Mesin oksigen apa? Kita tidak pernah bersyukur Ada yang dengan itu, portable. lupa gitu. Pernah nggak kita bersyukur kita diberi kemudahan jalan keluar ini? Saya melihat ini dia kemarin itu. Itu kalau itu saya muncul, ini harus disyukuri. Gitu. Tapi selama ini, selama kita itu nyemprot ini tidak pernah ada hambatan, tidak pernah bersyukur. Saya mengalami begitu. Jadi jangan menunggu kita mengalami dulu baru bersyukur. Apa yang bisa kita lihat dari orang lain ini adalah satu gambaran. Gitu. Arti apa? Hai Nabi, sesungguhnya saya sakit. Sungguh seandainya engkau mendatangi dia, engkau akan melihat aku. Kata Allah. Piye? Bisa menerjemahkan. Gitu. Terjemahkan. Maksudnya begini. Kita itu mendatangi orang sakit, gitu. Orang sakit ini sakit apa? Gitu. Nah, kalau kita itu tahu rahasianya, maka di situ kita tahu. Minimal itu ada pelajaran. Apa? Intinya itu harus ada yang disyukuri. Kita diberi sehat. Suatu ketika saya dalam penderitaan yang sangat, kesedihan yang memuncak, kebingungan yang sangat ini, gitu. Apakah saya itu ke tempat minum,
atau kepar nyanyi-nyanyi atau apa. Enggak. Tiba-tiba saya tuh seret datang ke rumah sakit. Saya jalan di Bangsal itu. Dulu kan masih bebas, nggak pakai maskeran dulu. Nah, pas berduduk begini, saya tuh ketemu orang yang saya kenal. Pas saya lihat pintunya ini, orang ini kan saya lihat pintunya satu-satu begini, gitu. Sambil saya doakan satu-satu begini. Ini saya ini dalam kesengsaraan hidup ini. Saya lihat satu-satu, tiba-tiba tahu, jebret gitu, ada yang kenal. Saya nyengunguk di pintu gini. Orang yang terkapar ini dia bilang apa? Yang sakit ini dia bilang, "Duh, Mas, siapa yang kasih tahu sampean kalau saya di sini ini?" Coba bayangkan. Bersyukur sekali. Ya, senang sekali. Saya besok di situ. Siapa yang kasih tahu sampean ini bisa melihat saya sakit di sini? Saya nggak pernah cerita siapa-siapa. Saya mau jawab apa? Coba, saya mau jawab apa? Satu. Gitu. Kedua, jadi kalau memang kita itu dalam keadaan pusing yang memuncak itu jangan cari aneh-aneh. Karena sesungguhnya ada suara nggak enak sedikit itu jadi. Gitu. Pada saat itu kekuatan di dalam tubuh ini masih banyak. Yang menghancurkan batu itu masih muda. Ada suara nggak enak tetap jadi. Gitu. Saya gunakan. Terus lagi, begitu lagi. Saya bawa kemana? Saya bawa ke kuburan. Tidak ada, kita tidak ngantar orang meninggal, kita nggak ngantar apa. Tidak ada orang meninggal juga lah. Untungnya itu di situ tidak ada orang meninggal. Kalau ada orang meninggal itu yang ngantar orang meninggal itu loh. Tadi kok kenal orang ini. Tapi di situ waktu itu tidak ada orang meninggal. Siapa yang kasih tahu sampai dia ada ini meninggal? Paling kan nanti begitu. Kalau ada yang kenal, kalau ada orang ini tidak ada. Tapi kalau setiap orang meninggal itu pasti ada yang kenal, nggak mungkin nggak ada yang nggak kenal. Pasti ada yang pengantarnya itu yang kita kenal. Gitu. Terus di situ saya berdoa. Belum mengerti, saya belum belajar begini. Gitu. Saya belum belajar begini. Begini loh ini. Posisi saya ini lagi begini. Black. Begini. Maka yang saya lakukan seperti itu. Di situ saya duduk, saya diem, saya mensyukuri, gitu. Saya mendoakan, saya kirimi hadiah Al-Fatihah orang yang di dalam kuburan itu. Gitu, saya gitu. Habis itu saya balik pulang. Setelah saya belajar ini baru tahu. Baru tahu. Ada satu penjelasan bahwa sesungguhnya orang yang di dalam kuburan itu yang kita doakan itu semua ngiri dengan kita yang masih hidup. Gitu. Semua ngiri. Kepingin meminta sama Tuhan itu waktu walaupun 1 jam. Untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh beribadah. Walaupun 1 jam dia minta, dia dikembalikan hidup. Seperti bisa mendoakan orang seperti yang di pinggir kuburan sekarang ini. Nah, saat ini lagi mendoakan. Saya tanpa ini. Saya pulang dari situ segar. Saya pulang dari rumah sakit ini senyum-senyum sendiri. Gitu. Ini ada bimbingan seperti ada bimbingan rohani begitu. Seperti ada bimbingan rohani. Nah, itu kalau saya mengalami satu kesengsaraan atau penderitaan di dalam hidup itu yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, sehingga kita merasa ada nilai syukur. Orang yang sudah di sini ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau keluarganya tidak ada yang mendoakan, ya kalau yang diberikan jasad tadi itu dia merdeka, dia tidak butuh doa dari keluarga. Tapi yang gagal produk ini tadi yang mau diadai karung, yang mau diadai apa tadi, ini tempatnya yang seperti itu tadi ini yang saya cerita. Dia meminta sama Tuhan itu untuk memperbaiki, untuk mencari kebenaran. Gitu. Yang tadi di dunia ini mungkin dia malu, mungkin
mungkin dia salah pilih, mungkin dia mengabaikan, mungkin dia dengan sengaja atau tidak sengaja dia dalam kesalahan. Nah, dengan demikian gitu, kita bisa bersyukur, masih bisa berbuat sesuatu. Doa. Melihat orang sakit. Terus ini dikembangkan, gitu. Dikembangkan. Gitu. Kalau ada orang yang sedang kehausan, kasih dia minum. Ada orang kelaparan, kasih dia makan. Kalau semuanya tidak bisa, kita nggak punya air juga nggak punya, makanan juga nggak punya, tenaga untuk meringankan orang yang sedang tenaga keras, kita mau bantu nggak bisa, tenaga nggak punya, maka yaitu tadi jalan yang saya lakukan itu datang ke kuburan untuk mendoakan. Orang yang hidup juga kita doakan di mana saja bisa, tapi orang kuburan kita datang. Artinya, oh seperti inilah. Di sini ini akan terjadi seperti ini. Waktu itu saya belum belajar jauh begini. Gitu. Kalau saya sudah belajar begini, ya waktu itu saya sudah sadar. Gitu. Padahal saat itu kita tidak sadar, tidak mengetahui hukum itu, belum tahu. Tapi pada saat itu terbimbing gitu. Ada longsor di belakang BRI itu, langsung berangkat ke sana. Ada ini langsung, pokoknya kesulitan. Kalau hari Jumat gitu kayaknya saya itu ke masjid itu saya nggak mau pulang. Yes, pada karya awakmu nurip. Kadang-kadang ya, dia kalau di masjid dia nggak mau pulang. Pernah mengalami begitu? Nggak enak bagaimana? Pikirannya nggak waras. Pikirannya ada yang ngejar, karena dia ditagih utang. Kalau pulang dia ditunggu sampai malam di rumahnya ini. Dia belum mengalami. Gitu, belum mengalami. Gitu. Sampai saya bilang di sini, seandainya kamu itu bisa saya telan, kamu saya telan. Jadi saya tidak melihat kamu dalam kesulitan seperti ini. Ini seorang guru itu seperti itu mikirkan murid. Kalau memang muridnya ini benar-benar mau berusaha, benar-benar mau berjuang, nurut, dengar, taat, seorang imam tetap akan seperti itu, mempertaruhkan. Gak lama ternyata Allah tolong. Bukan cuma dilunasi, dia juga dapat hadiah lebih gitu. Jadi hidup itu memang itu kalau ujian, kalau yang menciptakan kita ini, yang memiliki kita ini mau memberikan kita itu ujian, ya seperti itu. Nah setelah itu baru mau diberi apa sih tujuannya ujian ini. Kalau sekolah itu ya berarti dia mau dinaikkan kelas atau apa. Nah, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan Tuhan itu ingin mendengar pada saat dikasih penderitaan, kesengsaraan di dalam hidup itu dia mau mendengar, dia ngeluhnya kayak apa gitu. Itu yang dia inginkan, dipersaksikan kepada para malaikat-malaikat itu. Kalau ada yang teguh gitu, malaikat ini ikut menangis, memohonkan ampunan. Bukan cuma itu, ikan-ikan yang ada di laut itu. Makanya saya merasa berdosa sekali kemarin saya cerita itu pada saat saya anti racun itu. Jadi berapa banyak ikan saya korbankan untuk saya kasih racun itu, terus ikannya pada mati itu. Waktu itu saya tidak mengerti hukum. Sekarang setelah saya mengerti, nanti kalau mengatas anti racun kamu aja ya saya dari jauh begini. Saya sudah takut, sebenarnya saya bunuh itu ikan itu kecuali saya makan. Itu kan tidak bisa kita makan. Setiap yang kita makan ini kita tanggung jawab. Ayam kita potong, kita makan, kita tanggung jawab. Gitu. Kita makan ayam, kita tanggung jawab ini. Itu harapannya diciptakan ayam, diciptakan ikan. Jadi binatang termasuk ikan yang ada di laut itu mendoakan orang yang
betul-betul belajar ilmu. Doakan dia sampai hari kiamat. Nah, masa dia berdoa ya? Terus yang didoakan nanti masuk surga, yang mendoakan enggak. Artinya kalau kita makan, berarti kita harus bertanggung jawab. Disadari nanti ini juga kamu juga ikut saya ke sana. Nah, yang paling sengsara lagi nanti kamu ikut saya ke neraka. Ayam ini kayak apa perasaannya? Perasaannya ayam ini bagaimana ini? Ini ayam dibakar, terus dicelup dengan alkohol sambil mabuk-mabuk. Ini perasaannya ayam ini kayak apa ini? Karena dia ini menginginkan untuk dimakan orang dengan tujuan nanti dia bisa hidup di sana. Itu tujuannya diciptakan. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya, kalau nggak ada ya lain waktu lagi, sudah hampir jam 12. Jadi kalau mau hati itu sehat, sering mendatangi, tapi bukan anu ya, bukan profesor saja gitu maksudnya. Imam Prawoto tanya, ini Profesor Darmojo ini kecenderungan hatinya ini ke Imam Slamet gitu. Ya ini muridnya ini profesor, kira-kira titelnya Imam Slamet ini apa dia? Profesor dapat mimpi saja gitu. Kalau belum disampaikan ke saya itu belum masuk dalam pemikiran secara yakin gitu enggak. Profesor ini. Iya, biar sudah Imam Putih, sudah Imam Prawoto ini sudah ini enggak ya, pokoknya harus ke saya dulu gitu. Padahal ya saya enak aja, suatu ketika dia dia kecewa. Ini pangkatnya di dunia ini dia profesor. Begitu dia mimpi jadi tentara pangkatnya kopral. Dia menyampaikan petunjuk itu Imam Putih sama Imam Prawoto ini dia ketawa sekali, puas sekali dengan jawabannya itu. Gitu. Terus begitu ini saya dipanggil, telepon suruh ke sana. Terus disampaikan di hadapan Imam Prawoto sama Imam Putih gitu. Om Slamet, saya minta tolong, saya itu kemarin malam itu saya mimpi saya itu jadi tentara, tapi pangkat saya itu kopral gitu. Mimpi jadi tentara, bro. Iya, alhamdulillah, walaupun kopral, bro gitu. Yang namanya tentara kalau dalam mimpi itu benar gitu. Itu sudah seperti malaikat itu yang sudah mendapatkan tugas. Saya bilang walaupun kopral, tapi sebenarnya itu sudah termasuk yang memiliki ketaatan gitu, sudah bisa menerima perintahnya itu. Imam Prawoto sama Imam Putih ini dia langsung begini. Padahal dia menjelaskan jauh lebih banyak gitu. Jauh lebih banyak, tidak tahu ini yang dijelaskan bagaimana, saya tidak tahu. Terima kasih Imam Slamet sudah. Ya alhamdulillah. Besoknya langsung masuk rumah sakit. Aduh, itu pulang dari Sarmi itu kira-kira itu. Pulang dari Sarmi kecapean bawa udang itu. Nah itu mau berangkat ke Sarmi itu dia nyampaikan ke saya
tentang ini besoknya itu terus berangkat ke Sarmi itu sama kamu itu, terus bawa pulang udang, ya. Nah malam ini makan udang, sore tadi makan udang kok enak, nggak apa-apa masih sampai malam. Mau tidur itu ambil lagi 5 ekor udangnya, ini besar-besar kan dari Sarmi, ambil lagi 5 ekor pagi-pagi. Kita nggak bisa mau bangun subuh itu, kakinya kok nggak bisa gerak gitu, dipaksakan jatuh kan begini, jatuh kok nggak punya tenaga gitu, terus mau ngomong panggil dek nggak bisa ngomong. Tapi nggak apa-apa, dia sudah mendapatkan itu gitu, walaupun kopra. Jadi hubungan dengan petunjuk itu. Iya. Tapi imam nggak jelas. Nah, masa aku kon buka rek gitu. Kon buka ya nggak boleh. Gitu. Berangkat ke Sarmi, oleh duit karo Arif karo Mamputi. Dapat uang pulang dari Sarmi. Mobilnya naik raket. Kali Bobo. Kali Bobo apa itu? Yang kali lebar itu kali apa? Tahu apa? Lupa. Kali apa yang lebar itu dulu? Yang Jembatan Hah? Tor itu. iya Tor itu Iya, Tor. itu yang kali jembatan panjang itu. Bukan kali Tor itu. Kali apa itu yang paling? Yang dari SP7. SP7 lewat itu. SP8. SP7 ya? Jembatan panjang itu yang kemarin miring itu loh, Har. Jembatan panjang ada yang sebelahnya yang Nah itu. ada 2 jembatan. Yang panjang itu ada 2, tapi itu yang panjang sekali. Itu bukan pakai rakit. Naik rakit itu itu. sama nyebrangnya itu. Iya, saya sama Budi itu bawa kejar. Bah, ini masih dapat rakit gede. Di situ ini buaya ada makan apa? Ada. 2 jembatan itu yang nah, sekarang sudah aman. Jembatan terakhir itu iya, masih dapat rakit lah. Itu terakhir. Pakai mesin. Iya, pakai mesin jantan. Tapi yang lain itu pakai Iya, iya. Montar. Iya. Biri. Oh iya, Jembatan kali Biri. iya. Kali kiri. Nah, Kali Biri itu yang panjang, paling panjang itu. berangkat dari sini pagi sampai sana malam jam 9. Sampai jembatan itu. Enggak sampai di sananya. Oh, sampai sana. Antre itu di jembatan yang lama. Kalau berangkat dari sini pagi-pagi, macam kita kemarin sampai di sana jam 2 Iya. sekarang. Itu karena antrenya kan di jembatan itu dulu kok, yang bikin lama. Sekarang masih ada pemeriksaan gitu. Covid itu enggak ada. Di SP7. SP6. SP6 itu paling dekat sini. SP6, SP5, 4, 3, 2, 1. Terus baru 7, 8 sana. 3, 1, 2. Iya, habis 3, 1, 2. Bolak balik itu SP itu. Sama Arsul itu kok. Yang belum dibangun tuh. Itu kan orang-orang terang. Oh, dari ujung Arsul 4, 3, Arsul 5. Ya, Kalau dari ujung 4, 3, 5, 9, 12, 1, 7 baru koyak. Kasus 10-nya itu di mana? Juga enggak tahu. sudah rumahnya jauh ya. Pulang Bayangkara.
Pulang Bayangkara kan mana? Hampir semua macam berenang dia bapaknya kan susu. Mau ajak berenang di laut sama Pak Jimmy, pengusaha yang suku jadi bapaknya sama Pak Jimmy. Oper aja. Sama-sama suku. Mandi laut aja. Dari yang Iya, celutu. sekali Harus dijaga itu. Jalan bisa dengan sanggul. rumah koordinatnya di mana? Sini kalau Kerja tahu di Sarmi. tangan diluruskan dipegang, Oh, kerjanya diambil. yang satu yang dianu di sini ke bawah. Dari ini bawah ini telinga ini ke bawah begini terus ke sini. Ini sering sambil ditarik-tarik begini sambil dipegang begini.